Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Asisatul Khairat, masih dalam pembahasan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengupas tentang teks berita. Tetapi, kenapa kita membahas teks berita lagi? Nah, apa bedanya pembahasan yang sudah dilakukan dan saat ini? Kalau saat ini kita akan membahas tentang menyimpulkan teks berita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa sih teks berita itu, tujuannya apa, ciri-cirinya seperti apa, dan unsur-unsur yang membangun teks berita itu ada apa saja. Kali ini kita akan fokus kepada menyimpulkan teks berita. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini yaitu KD 4.1, menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Sehingga tujuan pada pembelajaran kita kali ini yaitu agar siswa dapat menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Sebelum kita menyimpulkan sebuah berita, alangkah baiknya kita mengenal dan mengetahui apa itu menyimpulkan. Menyimpulkan yaitu kegiatan menulis kembali isi berita tentang pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Nah, sedangkan simpulan itu adalah hasil dari kegiatan menyimpulkan atau karangannya, atau hasil akhir dari kegiatan menyimpulkan, itu namanya simpulan. Kalau menyimpulkan kegiatan, kalau simpulan adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita. Nah, berikut langkah-langkah menyimpulkan berita. Langkah yang pertama yaitu kita harus menyimak atau membaca berita dengan seksama. Nah, semua kegiatan itu bisa dilakukan ketika kalian sudah menyimak atau membaca sebuah berita. Baru setelah itu kita bisa melanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok atau unsur yang terkandung di dalam berita. Masih ingat ya, pokok atau unsur-unsur di dalam berita itu kita kenal dengan istilah 5W plus 1H atau disingkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian sudah menemukan unsur-unsur di dalam berita, kalian bisa melanjutkan langkah yang ketiga, yaitu menyusun pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini di dalam langkah ini kalian bisa mengaturnya, bisa memilih atau menjadikan sebuah simpulannya itu menarik. Kalian bisa menata bahasanya, terus mengurutkan dari yang terpenting ke yang kurang penting. Nah, begitu. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bagaimana menyimpulkan teks berita, maka perhatikan contoh berikut ini. Pemerintah umumkan keputusan soal PPKM level 4 hari ini. Jakarta, pemerintah akan mengumumkan keputusan terkait PPKM level 4 hari ini. Apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM level 4 ini atau tidak? Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir, kata Safrizal kepada wartawan Minggu 1 Agustus 2021.
Safrizal mengatakan kebijakan yang akan diambil pemerintah akan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan. Dia mengatakan keselamatan warga adalah yang tertinggi. Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, jelasnya. Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan melaksanakan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli di Pulau Jawa, Bali. Kemudian pemerintah mengubah nama kebijakan tersebut menjadi PPKM level 4 dan memperpanjang masanya pada 21 sampai 25 Juli. Pemerintah kemudian kembali memperpanjang PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Saat mengumumkan masa perpanjangan, pemerintah sudah mulai menyesuaikan jumlah aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan ekstra hati-hati. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bagaimana menyimpulkan teks berita, maka perhatikan contoh berikut ini. Pemerintah umumkan keputusan soal PPKM level 4 hari ini. Jakarta. Pemerintah akan mengumumkan keputusan terkait PPKM level 4 hari ini. Apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM level 4 ini atau tidak? Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir, kata Safrizal kepada wartawan, Minggu 1 Agustus 2021. Safrizal mengatakan kebijakan yang akan diambil pemerintah akan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan. Dia mengatakan keselamatan warga adalah yang tertinggi. Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, jelasnya. Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan melaksanakan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli di Pulau Jawa, Bali. Kemudian pemerintah mengubah nama kebijakan tersebut menjadi PPKM level 4 dan memperpanjang masanya pada 21 sampai 25 Juli. Pemerintah kemudian kembali memperpanjang PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Saat mengumumkan masa perpanjangan, pemerintah sudah mulai menyesuaikan jumlah aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan ekstra hati-hati. Nah, setelah kalian menyimak sebuah berita tersebut, maka kita cari unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Pada berita tersebut atau berita yang sudah ditayangkan itu, kita dapat menemukan unsur apa. Nah, apa berarti itu menunjukkan apa yang terjadi, berita apa yang ada. Nah, unsur apa pada berita tersebut yaitu tentang pemerintah umumkan keputusan soal PPKM level 4. Unsur yang kedua yaitu unsur siapa saja yang terlibat pada berita tersebut, yaitu ada Bapak Presiden RI dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal. Unsur yang ketiga yaitu unsur di mana. Nah, di mana itu terjadi? Di dalam berita tersebut terjadi di Jakarta, Indonesia. Unsur yang
4, yaitu unsur kapan berita itu terjadi. Berita terjadi pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Unsur mengapa pada berita tersebut, yaitu kebijakan yang akan diambil pemerintah akan mempertimbangkan seluruh kehidupan. Sedangkan unsur bagaimana pada berita tersebut, yaitu tentang masa perpanjangan PPKM, diumumkan pemerintah sudah mulai menyesuaikan sejumlah aktivitas masyarakat dan dilakukan secara bertahap dengan ekstra hati-hati. Setelah kita menemukan unsur-unsur di dalam berita tersebut, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari teks berita. Kesimpulan dari teks berita itu berupa hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 secara langsung Bapak Presiden RI umumkan keputusan soal PPKM level 4. Masa perpanjangan PPKM yang ada di Indonesia menyesuaikan jumlah aktivitas masyarakat dan dilakukan secara bertahap dengan ekstra hati-hati. Kegiatan terakhir kalian setelah menyimak penjelasan tentang menyimpulkan teks berita, maka lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, carilah berita berupa siaran langsung dari televisi atau berupa video. Kemudian cari unsur-unsur berita tersebut, lalu simpulkan berita tersebut. Nah, langkah-langkahnya sama dengan kegiatan yang baru saja kita pelajari. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Format mengerjakannya yaitu kalian harus menulisnya di buku tulis kalian. Sebelum kalian menuliskan hasil jawaban kalian harus menuliskan judul berita yang kalian simak. Lalu kalian tuliskan unsur-unsur berita yang berupa adik simbol atau 5W+1H. Kemudian kalian tuliskan simpulan berita. Nah, itu kegiatan kita pada hari ini. Apakah masih ada yang bingung? Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak, pertemuan kali ini, pembahasan kali ini saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.